Halo guys, welcome back to our YouTube channel bersama gue, Alvin, Alex, Halo. Iwan, Filipus, Halo. Victor. Kita guru-guru di Triton Music Studio. Welcome back to our YouTube channel di Triton Music Studio YouTube channel. Oke, kali ini kita akan ngobrol sedikit nih. Gue mulai dari saksofon dulu nih, yang alat musik paling seksi, ya kan? Kalau kurang Ya, gua harus meliuk-liuk gitu. Ya, gimana Wan, untuk siswa bisa belajar saksofon, dia harus ada apa dulu, alat dulu atau gimana? Iya, jadi emang gua agak menekankan dan menurut gua jadi untuk alat tiup itu mutlak harus punya alat sendiri karena kan ya kita membayangkan sangat pribadi ya, benar-benar karena kita masuk ke mulut dan sebagainya, dan apalagi di musim pandemi seperti ini, jadi takutnya terjadi apa ya, sangat tidak sehat kalau kita saling sharing alat tiup gitu, alat musik tiup gitu. Oke. Terus buat teman-teman yang kira-kira mulai dari nol bisa ya belajar? Bisa banget. Nah, ini keren dan enaknya kalau lu semua pada nanti misal daftar ke Triton Music Studio. Di sini kan lengkap nih, pengajar ada banyak, ada piano, ada drum, ada Kurang vokal ya. Lagi cuti. Lagi cuti. Lagi cuti. Saksi lagi cuti. Oke. Guru vokal kita Cati namanya ya. Dia Cati bagus. Dia lagi cuti, jadi Cati lagi cuti. Jadi banyak yang belum tahu. Nanti kalau kan ada kelas yang orang berpikir untuk mendaftar hobi ya, atau hobi aja. Tapi ada yang mendaftar untuk serius. Mungkin awalnya hobi juga bisa ya. Begitu, ini asik nih gitu, main tiup seperti ini. Terus mau pengen menseriusin. Jadi jangan lupa bahwa alat tiup itu alat musik lead, gitu. Alat musik melodi yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada basic lain yang lo harus tahu lagu, yang harus tahu chord, harus tahu harmoni dan lain sebagainya. Tapi jangan takut, jadi insight dari saya tetap sebagai pengajar saksofon kita belajar ini, tapi alangkah lebih baik kalau nanti bisa ambil kelas yang lain ya, dan di sini udah tersedia semua. Buat harmoni ya. Buat harmoni misalnya. Aku pengennya gitar gitu, karena pengen tahu harmoni dari gitar, atau lebih piano gitu kan. Aku pengen tahu harmoni ya bisa ambil sekaligus kelas piano. Gitu. Jadi enaknya di sini seperti itu. Jadi nggak perlu aku mau ambil kelas piano sama siapa, bingung lagi kan. Ya susah. Tapi kalau di sini udah tinggal, Mas aku pengen lebih memperdalam harmoni, ya silakan ambil kelas piano. Pasti lebih deep lagi. Wah, insight-nya sangat ini banget, jelas banget ya. Untuk drum gimana, Phil? Maksudnya apa approach ngajarnya supaya teman-teman yang nonton jadi tahu nih approach ngajar lo gimana gitu. Pertama-tama biasanya gimana? Dan kalau teman-teman lihat dari YouTube-nya, gue cukup senang banget dengan gaya beliau karena gue aja ngerti gitu kan. Gue seorang pianis, saya ngerti gitu cara ngajar beliau. Approach-nya untuk teman-teman yang baru belajar gimana? Boleh dijelasin? Teman-teman yang baru belajar, mirip sama Mas Iwan dulu, awalnya pasti mau hobi atau mau serius gitu ya. Dan tiap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa kita pukul rata dengan metode yang sama gitu. Jadi terutama di drum terutama lebih ke ritmik ya, gitu, karena dia nggak benar-benar bahas tentang nada atau harmoni gitu. Nah, ritmik ini ada orang yang emang udah kuat dari awal gitu, jadi dia udah tahu ngetuknya segini nih gitu ya. Ada orang yang benar-benar nggak bisa ngetuk gitu kan, jadi suruh tepuk tangannya salah gitu kan, oke segini ya banget gitu. Itu ada gitu. Nah, jadi macam-macam. Ada orang yang logikanya lebih nangkep ketika dia dengar suara drumnya dia tahu ini habis kick terus snare gitu. Ada orang yang harus lihat not gitu ditulis. Jadi ada yang visual gitu. Jadi kalau mereka dikasih not, ternyata kaki dulu baru tangan gitu. Tapi ada yang malas lihat, pengennya dengar gitu. Jadi macam-macam. Nah, ini ketika belajar di Triton, ya nanti saya lihat dulu benar-benar awalnya segimana gitu. Terus kita lihat paling masuk metode apa nih gitu. Dan apalagi terutama untuk anak-anak biasanya kan mereka cepat bosen ya gitu. Jadi mau nggak mau ya kita tanya dulu nih lagunya yang mereka suka apa nih, dan di situ kita mulai dari benar-benar hal yang sederhana, cuman ngetuk aja gitu, tapi dengan lagu yang dia suka gitu. Karena kalau anak-anak dipasangin metronom mana tahan. Kalau orang dewasa masih bisa mikir, tapi kalau anak-anak sih mereka cari yang lebih menarik kan gitu. Jadi kalau anak-anak pasti pokoknya kita bikin semenarik mungkin supaya materi tetap masuk gitu, tapi mereka juga enjoy apa yang mereka pelajarin. Gimana guys, jelaskan?
makin jelas nih kan kalau kita tanyakan. Oke, terus kalau ada kasus yang anak yang nggak pernah denger lagu, mungkin orang tuanya juga nggak terlalu maksudnya nggak terlalu menginfluence anaknya di musik, terus tiba-tiba disuruh belajar musik tuh gimana approach-nya? Ini anak nggak pernah tahu lagu apa tahu nggak tahu kak, gimana tuh? Maksudnya apa approach Filipus untuk anak ini? Oke, biasa dilihat dulu nih setingkat ketertarikan anaknya kayak gimana gitu. Kalau benar-benar susah gitu ya, benar-benar yang nggak pernah dengar musik gitu, terus pasti mereka pernah nonton film deh, gitu. Itu yang pertama biasanya. Mereka pernah dengar musiknya nggak tuh di film atau gimana gitu. Nah kalau benar-benar nggak sama sekali gitu, dia nggak merhatiin musik gitu, ya dijadiin kalau untuk anak-anak jadi kayak permainan aja gitu. Jadi biasanya kalau udah yang gitu aku pasti lebih ke kasih note visual gitu. Tapi dilihatnya bukan langsung oke main ini ya enggak gitu. Jadi aku ngasih tahu dulu oke yang ini kaki, yang ini tangan gitu. Nah kita coba nih kamu bisa nggak gitu, kamu bisa koordinasinya nggak. Bahkan kalau anak-anak kadang benar-benar yang kita kayak ngasuh sih gitu. Jadi oke kalau misalnya kamu bisa, nah kamu dapat apa gitu. Kamu boleh misalnya anak-anak sekarang pengen lihat YouTube gitu. Oke, kamu boleh lihat YouTube tapi kamu bisa ini dulu gitu. Karena kalau anak-anak harus segitunya gitu, dan pelan-pelan dibentuk sampai si anaknya oh ternyata cukup asik juga nih main drum gitu. Jadi sampai benar-benar dia ada kemauan sendiri bahwa oh keren juga ya bisa main, bisa bunyi seperti itu tuh keren juga gitu. Nah, main dulu sampai ke situ. Berarti metodenya heart to heart nih guys. Jadi bisa dibilang metode heart to heart ini 1 in a billion. Ya, jadi nggak banyak orang atau nggak banyak guru punya metode seperti ini. Pendekatan heart to heart ini lebih susah bahkan daripada kurikulum yang pernah diajarkan. Kenapa? Karena kita mesti mengerti banget kan. Maksudnya hati, wah cakep banget Phil. Thank you. Untuk gitar gimana? Apakah pendekatan pembelajaran buat siswa supaya siswa bisa menarik buat dia gitu, terutama buat anak-anak kan jarinya susah tuh, gimana? Maksudnya pendekatan apa? Gue juga setuju sih sama yang sepaham sih sama Filipus bilang. Jadi gimana kita cari dulu apa yang dia sukanya gitu. Nggak cuma anak-anak sih, sampai orang dewasa pun yang belajar juga gue harus gali dulu apa yang dia suka. Nah, dia interestnya di mana? Karena kan gitar kan ada yang mau sampai solo seperti Jopas, ada juga mau main akustikan kayak KKEB gitu. Ada juga kan sebenarnya kayak lagu-lagu wajib gitar KKEB, Modern Words. Nah, ada beberapa orang yang kalau yang bisa itu tuh udah zona nyaman pertama nah gitu ya kan. Nah, cuman emang nggak bisa dipungkiri emang itu harus bisa juga gitu. Karena itu biar main di rumah tuh fun. Gitu, gimana cara dia harus dapetin fun-nya. Nah, kadang-kadang ya gue harus tanya dulu apa yang disuka. Lagu apa yang disuka, ya bisa dari film juga, bisa dari soundtrack gitu, yang mudah-mudah gitu. Nah, ketika dia udah suka, udah enak, baru memperdalam gitu. Karena ketika seseorang udah suka, udah willing untuk sacrifice, nah kita baru ngomongin baca not, baru ngomongin metronom, teknisnya ya teknisnya. Karena untuk sampai ke tahap metronom dan baca not, ya dia harus sudah tahap, wah gue udah nyaman, gue udah suka, gue pengen do more. Ya do more, I want to sacrifice more. Gitu. Dan itu ke arah situ udah lebih gampang gitu biasanya. Menurut gue ini juga cukup penjelasan yang cukup jelas, dan gue setuju banget. Gue kalau dengar sangat suka banget, dan gue yakin pasti teman-teman yang ikut kelas gitar juga dicerahkan ya, maksudnya lebih mengerti ya sekarang ya. Untuk bass gimana nih, Victor? Maksudnya sekarang kan kalau dilihat beberapa sekolah musik juga murid-murid bass jarang banget kan, maksudnya tahu sendiri kan. Nah, terus untuk bass bagaimana pelatihan ke siswanya gimana supaya membuat siswa tertarik, terus membuat siswa betah gitu belajar, apa kiat-kiatnya? Iya, kalau itu benar sih yang tadi Kevin bilang. Mungkin itu terjadi, ini analisa aku pribadi aja, karena emang secara visual itu emang bass itu nggak kelihatan keren kalau kayak gitaris rock tuh kan. Kamu gitu ya. Karena jobnya paling banyak. Drum itu bisa atraktif, saxophone di depan, sementara bass tuh kayak kelihatan di sebuah combo tuh dia kayak di belakang. Tapi sebenarnya kan kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya fungsi bass itu dalam sebuah combo tuh penting banget. Tanpa bass tuh kayak ada frekuensi yang kurang gitu. Apalah kami tanpa apa? Iya kan? Nah, di situ kayak
fungsi bass itu kan sebagai penghubung antara rhythm section sama harmony section. Jadi dia main pendekatannya secara rhythm juga sama secara harmoni juga kan. Jadi itu kayaknya orang-orang tuh masih belum banyak yang tahu fungsinya tuh seperti itu sebenarnya. Dan sebenarnya tuh kalau udah dijalanin tuh sebenarnya tuh asik sebenarnya. Walaupun awalnya aku dulu juga karena nggak sengaja juga main bass juga. Ya itu karena dulu teman-teman banyak yang lebih pilih main gitar gitu. Lebih nongol gitu Lebih ya. nongol gitu. Ini gitar udah ada satu nih, apa dia main bass dulu aja gitu kayak gitu. Iya. Dan supaya menarik gimana? Supaya menarik sama sih kalau aku pendekatannya juga sama kayak teman-teman gitu. Kita harus tahu si calon murid ini dia ketertarikannya sebatas hobi atau emang secara mau serius gitu. Akhirnya ntar kalau dia secara serius, ntar secara alami, secara natural dia pasti akan banyak ngeluangin waktu dia buat latihan, terus buat ngulik, terus buat denger referensinya, dia buka pikiran tuh makin banyak referensi. Lu pendekatannya pakai -1 gitu nggak? Maksudnya pakai iya rhythm gitu. Pakai lagu atau apa gitu? Lagu, lebih ke lagu sih, lebih ke lagu juga. Karena kalau belajar rhythm gitu, kalau pakai metronom juga membosankan di awal. Tapi sebenarnya itu sangat penting gitu. Cuman untuk orang yang baru belajar tuh kalau misalnya langsung kena metronom, langsung kena hal yang teknis tuh kayak ya kita harus cari fun-nya dulu gitu. Malesin deh. Kita harus cari sisi fun-nya dulu, baru ya setelah dia tertarik, baru dia lebih. Oke, gimana guys? Gua rasa obrolan kita nih makin seru. Cuman kan video kali ini gua menginginkan perkenalan dulu dari teman-teman pengajar ke pendengar, supaya kalian bisa mengerti kita tuh siapa pengajarnya, apa misinya masing-masing, dan kalian nggak perlu takut. Jadi artinya waktu kalian daftar tuh kita tuh tahu kurang lebihnya pendekatan apa yang akan kita lakukan untuk membuat kalian pertama nyaman, yang kedua udah pasti tertarik, yang ketiga siap pakai, artinya tuh siap main. Betul nggak guys? Iya kan? Yang penting kan siap main gitu kan. Nge-jam itu siap, jadi kita jadi murid tuh minimal tuh bisa nge-jam gitu, bisa ngikut-ngikutan main. Oke guys, videonya cukup dulu. Nanti akan bersambung ke video berikutnya, video-video podcast berikutnya yang udah pasti gue jamin akan memberikan informasi yang berarti banget buat kita dan bermanfaat buat kita semua, baik gue, baik tim pengajar maupun kalian yang mendengarkan. Terima kasih yang menyaksikan video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe video kita. Join, jangan lupa. God bless.